corona itu berbahaya, pandemi itu berbahaya, tapi lebih berbahaya infodemi, gitu ya. Selamat datang di podcast Kaki Tanah Papua. Di episode kali ini kita akan mengobrol tentang isu hoax seputar COVID-19. Bersama saya telah hadir dua pekerja pers di Papua Barat. Ada Pak Bustam. Pak Bustam saat ini menjabat sebagai Ketua PWI Papua Barat, sekaligus juga sebagai pemimpin redaksi di klikpapua.com ya Pak ya. Salam sehat Pak, selamat datang. Juga hadir bersama kami di sini Pak Samsirken. Saat ini beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi di Papua Barat News. Salam sehat Pak. Salam. Ya, Pak Bustam dan Pak Sam, masa pandemi ini yang kita tahu bahwa sangat berdampak ya pada seluruh lini kehidupan. Apakah dari teman-teman pers di Papua Barat ini juga mengalami dampak akibat pandemi ini Pak? Mungkin dari Pak Bustam? Banyaknya media-media cetak yang sudah tergerus dan banyaknya teman-teman wartawan yang memang mau dikata beralih profesi. Jadi saya pikir bahwa memang pemerintah ya perlu mendorong, artinya ada penguatan untuk teman-teman media, karena selama ini kan mau dikata ya disebut-sebut bahwa garda informasi terdepan adalah teman-teman media begitu. Jadi ya butuhlah program yang memang bisa memberikan perhatian kepada teman-teman pers sendiri. Ya, kalau Pak Sam sendiri di Papua Barat News, dampak pandemi ini gimana Pak? Media cetak benar-benar terdampak ya. Papua Barat News 2 tahun ini memang ya mau bilang kita berusaha bertahannya, tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk reposisi. Ya awal Januari tahun ini kita mulai mengubah platform kita. Harus beradaptasi, kita tidak bisa melawan perubahan-perubahan ini termasuk pandemi. Yang bisa kita buat adalah beradaptasi supaya orang bilang kita tidak mati konyol. Pak Bus tadi sudah bilang bahwa memang kos untuk cetak itu memang besar sekali, sementara porsi pendapatan kita itu sangat menurun tajam. Oplah terjun bebas, maka kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya, jadi memang masa pandemi ini cukup berdampak juga ya, tapi apapun yang terjadi yang bisa dilakukan adalah tetap survive, tetap bertahan ya. Ya, baik, kita masuk pada isu hoax nih. Jadi kerja media itu kan memberikan informasi yang akurat ya dan terpercaya melalui pemberitaannya. Namun sering juga kita dapati dari bacaan-bacaan itu ada beberapa informasi yang tidak benar atau bahkan bohong, dan itu memang terjadi ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Pak Bustam nih terkait isu hoax ini? Iya, yang pertama saya katakan bahwa isu hoax ini banyak bertebaran di media sosial ya. Artinya kita harus bisa bedakan bahwa mana media resmi dengan mana media sosial. Jadi untuk media resmi sendiri dia punya aturan ada. Jadi kita para pembaca harus pandai dan bijak melihat untuk memilih media mana yang memang layak untuk menjadi ukuran untuk sebagai sumber berita, sumber informasi. Jadi media yang resmi itu kan media yang memang dia punya badan hukum. Badan hukum itu yang bergerak di bidang pers, dia PT. Tapi di situ lisensinya pers, khusus pers, dia tidak bergerak di bidang yang lain. Yang berikut dia ada penanggung jawab redaksi di situ. Jadi di box redaksi itu wajib harus ada. Dan dia punya alamat kantor yang jelas, dia punya nomor kontak redaksi yang jelas. Makanya Dewan Pers itu bersama Asosiasi Pers itu mendorong untuk ada proses registrasi untuk media. Jadi media itu harus terverifikasi. Yang pertama terverifikasi faktual atau administrasi, ataupun yang sesuai syarat undang-undang pers itu dia berbadan hukum pers. Banyak informasi yang beredar ketika kita klarifikasi, jadi teman-teman pers ini yang selalu lakukan klarifikasi itu ternyata banyak yang hoax begitu. Ya, mungkin mau ditambahkan sama Pak Sam? Virus corona itu berbahaya, pandemi itu berbahaya, tapi lebih berbahaya infodemi, gitu ya. Jadi kenapa infodemi itu lebih berbahaya? Karena apa? Sebaran berita atau informasi bohong itu
pada akhirnya menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, dan dampaknya apa? Imunitas tubuh itu menurun. Nah, disitulah kenapa infodemi itu berbahaya. Nah, untuk mengeceknya, kenapa berita atau informasi hoax, sebaran hoax atau berita bohong itu sebetulnya gampang saja. Pernyataan itu keluar dari siapa, sumbernya siapa, orangnya dipercaya atau tidak, gitu, orangnya kompeten atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan cepat percaya dengan atau terpengaruh dengan judul-judul berita yang bombastis ya. Nah, karena judul berita yang bombastis belum tentu itu isinya itu bisa sejalan dengan judul berita. Coba cermati, baca secara keseluruhan. Kemudian kalau memang itu layak untuk disebarluaskan, maka disebarluaskan. Tapi kalau tidak bermanfaat ya berhenti di situ. Kami juga Papua Barat News itu biasanya kanal-kanal yang dipercaya di resmi pemerintah. Kalau kita mencari informasi berita yang benar ya kita rujukannya ke dari data-data pemerintah. Iya, jadi memang untuk dapat memastikan sebuah berita itu adalah berita yang benar-benar terjadi atau hoax itu, pembaca pun harus cermat ya dan cerdas dalam memilih medianya. Itu menarik sekali ya Pak ya, karena banyak sekarang terjadi pemberitaan-pemberitaan yang dapat menyesatkan nantinya. Kemudian Pak Bustam, selain tadi yang disampaikan Pak Bustam bahwa sebuah media melalui proses verifikasi dan lain-lain sehingga bisa dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai media yang sah begitu ya. Di manakah ataukah ada semisal website atau sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan berita dengan data-data dan fakta yang memang benar-benar terjadi yang akurat seperti itu? Kebetulan saya selain ketua PWI, saya juga ketua SMC Papua Barat. Jadi Serikat Media Cyber Papua, dan kami juga ini organisasi SMC ini di bawah Dewan Pers. Jadi proses yang kami lakukan untuk keanggotaan kami itu memenuhi syarat, harus memenuhi syarat baru bisa bergabung dengan kami. Itu minimal yang itu tadi saya sampaikan Badan Hukum Pers. Jadi media, saya mau katakan bahwa kita punya grup pembagi share berita. Di situ itu kita akan sebagai admin kita, artinya kita mengfilter ketika ada yang menyebarkan hoax yang tidak bertanggung jawab dan kita tahu bahwa itu berita hoax, kita keluarkan dari grup. Karena saya berpikir bahwa informasi-informasi yang bisa didapat oleh masyarakat itu lewat media sosial, itu kan pancaran dari semakin banyak orang bisa membaca. Jadi selain mengunjungi web sendiri, kita baginya di situ. Kenapa sampai kami itu mengajak mereka, teman-teman media itu bergabung di PWI dan organisasi pers yang lain, ya sesuai dengan pilihan mereka. Karena apa? Supaya bisa dikontrol begitu. Karena kita bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang pers juga mengatur kita. Kalau seandainya berkaitan dengan informasi ini, kebenarannya kita cek. Bahkan biasanya itu berita itu sudah dianggap hoax itu di Jakarta, tapi berapa bulan ke depan masih dibagi. Jadi kadang-kadang kita mencari informasi itu, kita sudah dapat informasi, makanya kalau ketika ada informasi yang di grup dibagikan itu, langsung kita juga kita bagikan berita untuk pembanding. Saya mau katakan bahwa selama ini media-media di daerah, mau dikatakan ketika ada informasi yang mencari kebenaran itu kita bagi di grup. Bahkan kita ada grup bersama dengan kepolisian, kita bagi di situ dan dicoba diteliti baik. Oh ternyata itu hoax. Dan label hoax kan tidak dari media, nggak bisa melabel itu. Itu dari institusi. Begitu institusi ya. Contohnya mungkin kalau untuk website itu kan dari Kominfo, tapi kalau untuk ini biasanya dari kepolisian yang ini. Jadi ketika di label itu hoax ya kita blow up kembali. Jadi ya saya mau katakan bahwa kita selalu menjadi pemadam kebakaran. Sebagai seorang jurnalis, dia melakukan berita bohong itu sangat fatal dan itu mencederai profesi. Artinya sebagai wartawan begitu. Iya, jadi Pak Bustam memang ya informasi hoax seperti yang dikatakan Pak Bustam tadi ini memang beredar sangat cepat ya di media sosial, di grup-grup WA. Saya pun mengalaminya. Kemudian ketika mendapatkan berita yang saya tahu bahwa ini informasi tidak benar, berhenti di saya dan tidak akan saya bagikan, apalagi membacanya. Mungkin itu salah satu tindakan ya untuk menghentikannya. Kalau dari Pak Sam mungkin ada informasi mengenai sumber yang lain yang dapat diakses oleh masyarakat? Selain kanal-kanal berita, kantor berita yang terpercaya,
karena memang produk jurnalistik itu kan ada kode etiknya dan melalui proses verifikasi yang terus menerus sehingga kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu juga kami sendiri sebagai jurnalis kantor berita, kita juga punya referensi resmi. Misalnya di Papua Barat ya, di Papua Barat itu saya hampir setiap hari itu selalu buka situs Dinas Kesehatan. Ya. Nah, di situ informasi tentang perkembangan COVID, statistiknya, kemudian capaian vaksinasi itu ada terbuka. Jadi masyarakat bisa dengan bebas bisa mengakses ke sana, termasuk juga himbauan-himbauan, instruksi dari gubernur itu semua ada. Jadi apa yang perlu dibuat dan apa yang perlu dihindari itu semuanya tersedia di situ. Jadi ya jangan coba-coba untuk begitu cepat percaya dengan informasi sebaran hoax. Memang benar bahwa kadang juga teman-teman jurnalis di Papua Barat News ini sendiri di aplikasi di jaring ini pertemanan itu sering membagikan itu. Tapi ya mudah-mudahan sebatas di grup-grup WhatsApp ya, tapi tidak di dalam pemberitaan. Jadi tinggal ngetik aja, kemudian akan keluar data yang sebenarnya, ternyata yang dibagikan di grup-grup WhatsApp ternyata ya ini hoax. Sudah ada label hoaxnya biasanya. Seperti Jadi memang harus cari pembanding. Oh Jadi iya. kita sesama kita internal di PS di Manokwari kita coba pembanding, dan kita punya jaringan kan sampai ke seluruh Indonesia. Jadi kita banding, ada grup bersama. Jadi kita banding apakah informasi ini valid. Jadi kita butuh pembanding. Kita harus banding. Kita pertama lewat Google ya. Kita cari search di situ. Biasanya itu sudah muncul. Itu labelnya hoax. Itu biasanya lebih cepat kalau di daerah di luar itu sudah. Karena informasi itu biasanya menyebar di seluruh Indonesia, bahkan dunia ya. Iya. Jadi sudah label itu sudah di labeli hoax di sana. Ternyata masih disebar-sebar di sini. Informasi hoax itu tidak akan berhenti, dan kita juga tidak akan berhenti untuk melakukan pemadaman itu. Jadi bahkan biasa tengah malam itu mereka bagi, kita ya mau tidak mau ada berita ini. Kalau itu penting sekali untuk ini, kita harus ya naluri kita ya wartawan. Iya. Kita harus segera. Iya, Pak Bustam, selain meluruskan informasi hoax yang tadi Bapak sudah jelaskan dan memberikan banyak informasi kepada kita, bagaimana cara untuk menilai sebuah berita itu dia mengandung informasi yang benar atau hoax itu, adakah hal-hal lain yang telah dilakukan oleh PWI Papua Barat untuk mengatasi atau mendukung program untuk mencegah COVID-19 ini, Pak? Iya, 2021 itu PWI sendiri dilibatkan dalam tim. Jadi kita bersama tim COVID dan juga bersama yang dibentuk oleh Satgas COVID ya, itu kita berada di situ. Kita ikut mendorong, artinya kegiatan-kegiatan yang memang mempercepat proses kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang berikut dimasuk 2021 juga itu 2021 itu masukkan ke vaksin. Jadi kita juga saya mau katakan bahwa saya sendiri bersama dengan waktu itu Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, itu kami Pangdam, kita program pencanangan vaksin itu pertama itu saya ikut. Jadi saya menunjukkan bahwa kita serius untuk mendorong mempercepat proses ini. Jadi setelah itu kami agendakan ke selanjutnya. Setelah itu saya agendakan meminta kesediaan kepada Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kegiatan vaksin untuk memfasilitasi teman-teman wartawan untuk melakukan vaksinasi. Jadi waktu itu sudah berjalan dan kami himpun dan kami juga himpun meminta kepada seluruh kabupaten kota melakukan hal yang sama, dan teman-teman semua melakukan. Luar biasa teman-teman semangatnya untuk ikut vaksinasi, karena mau dikata bahwa teman-teman ini sangat ya mudah terpapar karena berhubungan dengan berbagai macam orang gitu, dan memang harus terus mewartakan informasi COVID begitu, informasi COVID. Jadi teman-teman sudah lakukan vaksinasi, dan bahkan kami juga 2022 kemarin hari pers ini kita ikut melakukan vaksinasi.
vaksinasi bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Polres Manokwari dan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi itu cukup banyak, peminatnya cukup banyak, dan itu pertama kali kegiatan booster di luar rumah sakit. Jadi itu pertama kali, waktu itu kan booster tidak ada pencanangan, tapi pertama kali keluar di luar karena memang kami minta supaya di booster karena teman-teman sudah karena selain kita mengajak masyarakat, kita juga mau mengajak teman-teman wartawan dan juga masyarakat, ya kita harus jadi contoh begitu. Jadi teman-teman sudah sebagian, ya sudah mau dikata sudah banyak juga yang booster, termasuk saya. Kita semua sudah booster, dan terus kita dorong supaya teman-teman melakukan itu yang sudah vaksinasi lengkap lanjut booster, supaya apa artinya, ya kita mau katakan bahwa hari ini masih pandemi begitu. Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap dukung program pemerintah, karena saya mau katakan bahwa dunia sekarang dalam posisi yang memang belum, ya artinya masih menganggap bahwa vaksinasi itu hal yang memang bisa mencegah penyebaran COVID. Dan saya mau katakan bahwa ya dari analisa kami bahwa banyak vaksin ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Artinya untuk ketika orang terkena COVID, terpapar tapi dia sudah vaksin, ya saya seperti saya contohnya ya, saya sudah booster dan saya juga waktu pulang di Kendari saya kena COVID. Tapi saya sama sekali tidak merasakan gejala, artinya yang mungkin dari hanya di tenggorokan itu saja. Jadi saya pikir bahwa kenapa saya bertanya, kenapa saya positif, bahkan saya periksa 3 kali saya positif dalam waktu 3 hari, karena saya tidak yakin itu dikatakan positif, tapi ternyata saya tidak merasakan itu. Jadi makanya saya biasa-biasa aja, saya pikir oh ternyata cuma informasi yang disampaikan oleh medis ya, bahwa itu karena sudah vaksin. Jadi dan saya yakin itu. Ya, jadi PWU juga sudah ikut mendorong ya untuk upaya penanganan COVID ini. Bahkan kami juga ada program bersama dengan Dewan Pers, dengan Satgas Pusat itu tahun 2021 ya, Mas Fahmi. Ya, kita sama-sama itu, kita waktu itu membuka kesempatan untuk teman-teman media di daerah bahwa kita ada kegiatan program nasional ini. Jadi kegiatan untuk menulis terkait dengan ubah laku, ubah perilaku. Jadi hal-hal yang memang mendorong masyarakat untuk ya prokes, ikut pakai masker, salah satunya prokes, dan juga kebijakan-kebijakan yang disalurkan oleh pusat, bahkan di daerah itu kita angkat, itu menjadi berita-berita untuk mengubah laku perilaku masyarakat. Dan juga kita menulis terkait dengan optimisme bahwa aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat tetap harus berjalan, tetapi dalam protokol kesehatan gitu. Itu kita lakukan, dan sampai 2021 kemarin terakhir Desember kita melakukan itu, program itu. Bahkan ya kami juga berharap program itu masih berlanjut, supaya artinya, karena yang mau dikatakan bahwa hari ini pandemi masih berlanjut. Kami sangat berharap ya pemerintah daerah juga bisa artinya melihat skala-skala seperti itu untuk bagaimana bisa membantu teman-teman media, supaya teman-teman media juga ya semakin, ya mau dibilang semakin maksimal begitu untuk melaksanakan kegiatan mendorong pemerintah. Karena apa? Ketika media itu sehat, ya saya pikir informasi-informasi disampaikan akan lebih sehat gitu. Gitu. Bahkan saya juga sendiri sudah minta kepada Satgas COVID supaya untuk kami dilibatkan begitu, setiap kegiatan-kegiatan pemerintah kita dilibatkan, karena ya kita bukan hanya menulis, tapi teman-teman bisa menuangkan pikiran-pikiran mereka, karena mereka berada di lapangan yang selalu berkomunikasi dengan berbagai masyarakat begitu. Apresiasi buat TNI Polri ya, artinya mereka sudah luar biasa untuk melakukan, karena ketika tidak bergerak dan saling berharap ya mau dikatakan kita nggak bisa. Dari Pak Sam, bersama teman-teman jurnalis di Papua Barat News, mungkin ada yang sudah dilakukan, Pak? Prinsipnya begini, saya selalu bilang sama teman-teman bahwa kita bukan sekedar menulis, tapi juga bukan saja menulis, tapi juga memberikan contoh ya dalam hal apapun. Jadi misalnya kalau kita kampanye melalui tulisan, tapi tulisan bahwa kita harus ikut vaksinasi, maka ya seharusnya teman-teman itu juga dalam prakteknya juga harus menjadi yang pertama, harus ikut vaksinasi. Jadi itu yang perlu. Jadi kalau
kalau memang tidak mau divaksin, jangan mengajak bahwa atau bilang sama teman-teman bahwa dia jangan divaksin karena begini-begini. Lebih baik itu dihindari begitu. Tapi ya mengedepankan bahwa ketika saya menulis tentang vaksinasi, tentang protokol kesehatan, maka ya pertama-tama saya juga harus membuat seperti itu. Nah itu kami di Papua Barat News, saya selalu mengingatkan teman-teman seperti itu. Iya, jadi memang vaksin juga menjadi salah satu cara ya untuk menyudahi pandemi yang banyak memakan korban dan sudah banyak melumpuhkan aktivitas kita bersama ya. Baik Pak Bustam dan Pak Sam, adakah rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah dari teman-teman PWI maupun teman-teman jurnalis dalam konteks kekinian COVID-19 ini? Mungkin ada yang kurang atau masih belum dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya pikir bahwa kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh unsur terkait dalam hal ini ajakan kepada stakeholder pemerintah sendiri dan juga institusi vertikal dan juga kelompok masyarakat ya, ormas, terus itu harus digiatkan dan memang harus rutin begitu karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kolaborasi itu penting dan saya pikir bahwa pers itu dimanapun ada kegiatan yang memang berbau orang banyak dan juga ini pasti ada di situ begitu dan tinggal informasikan ke kami. Dan saya pikir bahwa kita tidak perlu berpikir bahwa segala sesuatu harus dengan anggaran-anggaran yang besar apa. Cukup ya saya pikir untuk memfasilitasikan makan minum saja yang bertemu, setelah itu mereka bisa melakukan kegiatan. Karena ini saya mau katakan bahwa ini menjadi istilahnya keluh kesah kita bersama kan begitu. Kalau memang kita mau ya kita laksanakan begitu. Jadi setidaknya progresnya harus terukur begitu. Karena dalam posisi ini ya saya mau katakan bahwa kita masih COVID. Masker itu harus ada aturan memang masker. Ketika dia tidak memakai masker ketika ini harus ada semacam sanksi ini kan. Karena saya masih meyakini bahwa masker masih alat yang ampuh untuk ini. Dan di mana pandemi itu selalu diimbangi dengan vaksinasi kan. Yeah. Berapa kali ini sudah 19 pandemi yang sebelumnya kan juga artinya mereka meredamnya dengan vaksinasi. Jadi saya pikir bahwa ini hal yang memang harus kita dukung karena kita harus keluar dari suasana yang memang tidak enak ini begitu. Ya, dari Pak Sam ada yang mungkin bisa ditambahkan? Saya melihat itu berkaitan dengan sosialisasi. Banyak terjadi penolakan soal vaksinasi, bahkan juga protokol kesehatan itu karena lemahnya sosialisasi ya. Nah, sosialisasi yang dibuat memang sudah dibuat banyak ya, tapi lebih banyak di level elit pemerintah, elit tokoh agama, elit tokoh adat. Ya itu yang terjadi. Tapi sosialisasi ke akar rumput itu tidak jalan. Nah, itulah sebabnya sehingga ya banyak terjadi penolakan, ada penolakan di kelompok atau komunitas-komunitas tertentu ya, yang belum merasa bahwa vaksinasi itu penting. Nah, ataupun protokol kesehatan itu, disiplin protokol kesehatan itu penting untuk mereka. Nah, itu sosialisasi itu penting sekali. Nah, itu harus langsung ke akar rumput dan melibatkan stakeholder pemangku kepentingan yang ada. Nah, ini yang berjalan kolaborasi yang Pak bilang tadi itu. Jadi kolaborasi itu bukan sekedar mengumpul orang, kemudian kasih pemahaman sama mereka, tapi juga bagaimana bisa mengawasi atau bekerja sama dengan mereka supaya pesan itu juga sampai ke akar rumput. Nah, masyarakat. Nah, itu tidak sampai di situ. Itu saya lihat terputus di situ. Ya syukurlah bahwa dari BNPB itu ada program yang bagus bilang tadi ya. Itu yang ada sehingga kami itu terbantu. Dia terbantu tapi juga pesannya itu bisa sampai ke masyarakat. Nah, itu inisiatif dari pemerintah pusat, dari BNPB ya. Nah, dari daerah saya lihat itu kolaborasi itu yang masih kurang. Nah, itu perlu digencarkan lagi kolaborasi dan sosialisasi itu supaya pesan-pesan atau kampanye percepatan vaksinasi itu bisa lebih baik lagi. Iya, jadi harus memang berkolaborasi ya. Iya, Pak Bustam dan Pak Sam, jika tadi disampaikan dari rekomendasi kepada pemerintahnya. Nah, bagaimana Pak Sam dan Pak Bustam ini melihat peranan
masyarakat, komunitas atau sektor swasta yang lainnya, apa yang perlu mereka lakukan dalam upaya berkontribusi untuk mencegah COVID-19 ini? Iya, saya pikir bahwa semangat itu mulai kendor ya, artinya saya lihat dari berbagai, mereka menganggap bahwa mungkin karena jenuh atau karena bosan, artinya protokol kesehatan dan ada banyak pembatasan yang memang tidak pernah terjadi ya, artinya merasakan hal-hal yang memang membosankan, jenuh buat masyarakat, contohnya harus begini. Jadi ya, tapi saya pikir bahwa itu harus digiatkan kembali dari pemerintah, karena mau dibilang ya semangat itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mensupport kembali kegiatan-kegiatan di masyarakat, bagaimana kegiatan sosialisasi itu yang tadi disampaikan Pak Sam. Jadi itu harus kembali lagi di ini. Jadi harus ada pencerahan, ada penyampaian informasi terbaru bahwa setelah kita Delta ada Omikron, bahkan informasi lagi ada Omikron siluman lagi. Jadi ya, ini yang saya katakan bahwa penyebaran Omikron siluman ini lebih cepat lagi katanya. Iya. Kita katakan bahwa Omikron ini sudah sangat cepat, tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi. Siluman lebih cepat lagi katanya. Jadi saya baca tadi malam di Kompas, itu ada sekitar sudah terdeteksi itu sekitar 300-an lebih untuk Indonesia. Jadi saya berpikir bahwa Delta saja masuk di Manokwari, di Papua Barat. Terus Omikron juga masuk di Papua Barat. Dan ini kan tidak mungkin, karena mobilitas masih terjadi. Jadi saya berpikir bahwa langkah satu-satunya yang kita bisa lakukan yaitu vaksin dan kita masker. Saya pikir bahwa kita harus, jangan lagi dikatakan bahwa kita sudah vaksin, terus ketika ada momen, terus foto disuruh, kita sudah vaksin semua, jadi tidak apa-apa, kita bukan. Saya pikir tidak. Mungkin kita sudah vaksin, terus tapi teman-teman atau masyarakat atau orang tua kita banyak ada yang belum vaksin, karena apa? Mereka ada penyakit bawaan, dan itu kita tidak bisa paksakan juga. Tetapi untuk menjaga itu ya artinya mereka harus tetap pakai masker, karena ketika ya tidak vaksin dan ketika terkena COVID ya saya mau katakan bahwa sampai hari ini masih banyak angka kematian COVID masih terjadi. Jadi dan informasi yang dilaporkan ya mau dikata bahwa belum vaksin. Kita tidak mau ada korban-korban yang berikutnya lagi kan, artinya dengan cara itu ya kita masih ikhtiar kita ya vaksin dan masker itu. Vaksin dan masker. Iya, Pak Sam bisa ditambahkan? Saya melihat sudah berjalan awal-awal pandemi ya, itu semua patuh pada disiplin atau pada aturan yang ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu sudah jalan. Di gereja-gereja juga begitu ya, gereja menerapkan itu, kemudian di mal-mal juga, di pusat perbelanjaan juga sudah menerapkan itu, di perkantoran juga sama, bahkan yang itu di Papua Barat juga kita begitu. Bahkan di rumah-rumah juga saya lihat hampir setiap rumah itu orang mulai buat tempat cuci tangan sebelum masuk ke rumah. Semua. Tapi ya namanya pandemi ini begitu panjang ya, 2 tahun. Akhirnya disiplin itu mulai menurun. Saya juga perhatikan di gereja di tempat yang saya masuk itu setiap hari minggu itu juga mulai menurun juga. Ada yang datang tanpa masker itu. Tapi syukurlah disiapkan oleh pihak gereja, ada masker lalu dikasih. Nah, itu hal kecil ya. Nah, saya melihat itu yang salah satu hal yang tidak jalannya itu. Mungkin di daerah lain itu ada aturan disertai dengan sanksi. Tapi di Papua Barat ini hampir tidak ada sanksi. Nah, itu juga yang jadi problem di sini. Jadi ketika pusat perbelanjaan tertentu kemudian dia tidak menyiapkan itu dan tidak menjalankan protokol kesehatan atau sesuai aturan, itu kemudian lewat saja. Seharusnya ada aturan itu disertai dengan sanksi. Sanksi itu bukan untuk membuat orang takut ya, tapi seharusnya sebagai sarana untuk mendisiplinkan orang. Baik Pak Sam dan Pak Bustam, sebelum kita menutup podcast ini mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Bustam. Ya, terima kasih. Saya mau sampaikan bahwa seluruh masyarakat Papua Barat bahwa hari ini kita masih dalam posisi pandemi COVID. Ya, kami minta supaya masyarakat segera, artinya yang belum vaksin silakan vaksin, yang sudah vaksin lengkap silakan booster. Dan saya pikir bahwa kuncinya memang hari ini yang bisa kita yakini adalah vaksin. Dan ketika beraktivitas ya tetap pakai masker, patuhi protokol kesehatan, kita tetap disiplin,
karena kita ingin bersama-sama untuk bebas dari pandemi COVID. Dan saya berpikir bahwa kita punya impian-impian itu tidak akan terwujud ketika kita tidak bebas dari COVID. Jadi saya pikir bahwa kita harus bergerak maju bersama. Mari kita bersama mensukseskan program pemerintah untuk bagaimana kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Sudah 2 tahun ini kita tidak bisa kemana-mana. Kalaupun kita bisa, tapi pergerakan kita tetap dibatasi karena banyak aturan, karena pandemi ini masih jalan, masih berlangsung ya. Nah, hanya ada 2 senjata atau 2 solusi yang bisa bagi kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang pertama itu prokes. Disiplin prokes itu penting. Pakai masker, jaga jarak, membatasi bepergian atau kerumunan, sehingga kita terhindar dari penyebaran virus corona dengan varian-variannya. Terus yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi itu penting supaya imunitas kita itu meningkat. Ketika imunitas itu meningkat, maka ya kita terhindar dari paparan corona yang lebih serius, yang lebih besar. Dan itu sudah terbukti ya, bahwa menurut penelitian itu banyak sekali orang yang terpapar itu, tapi karena sudah divaksin mereka terhindar dari masalah yang lebih serius. Karena itu ya, mari kita mengikuti vaksinasi supaya kita bisa bebas dari paparan virus corona ini. Terima kasih Pak Sam dan Pak Bustan sudah hadir di podcast Kaki Tanah Papua, telah membagikan pengalaman dan memberikan banyak informasi serta ide-ide yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sukses untuk kerja-kerja persnya, dan untuk kita semua, mari memberikan dukungan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi prokes dan mengikuti vaksin. Dengan demikian kita dapat menjaga diri kita dan orang lain. Sekian podcast Kaki Tanah Papua, sampai jumpa di podcast Kaki Tanah Papua selanjutnya.